Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Anaknu meyukhadin. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua istimewa. Tov, kalau bahasa Ibrani. Kenapa istimewa? Pertanyaannya. Karena kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil ke seluruh pelosok. Dimanapun kita berada, bertemu dengan siapapun, Injil kabar baik Habaget harus diberitakan. Dan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kewajiban setiap orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini evangelis akan membawakan atau akan mengutip satu ayat firman Tuhan dalam Injil Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, kalau Anda tidak mau dicubit, Anda jangan mencubit. Kalau Anda tidak mau dihina, Anda jangan menghina. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda tidak mau kitab suci Anda dikutak-katik, dicomot oleh orang lain, dibaca oleh orang lain, Anda pun jangan mengutak-ngatik, jangan mencomot, jangan membaca Alkitab milik kepunyaan yang diimani oleh orang Kristen. Jangan kutak-katik, jangan comot-comot, jangan baca-baca. Apalagi Anda mengatakan itu palsu, itu sudah diubah. Nah, kenapa? Kalau Anda mengatakan hal itu, maka saya sebagai murtadin, atau bahasa kerennya Bapak Ibu, bahasa Alkitabnya adalah orang yang lahir baru, yang sudah percaya kepada Yesus, itu dinamakan dengan orang yang lahir baru. Maka saya akan mengcounter setiap apa yang Anda tuduhkan kepada kami umat Kristen. Maka Injil Matius 7 ayat 1 dan 2, di situ dengan jelas dikatakan, kalau kamu tidak mau kitabmu dibaca oleh orang lain, digali oleh orang lain, jangan pula kamu membaca dan menggali kitab orang lain. Kalau kamu tidak mau dikatakan bahwa kitabmu palsu, maka kamu pun jangan mengatakan kepada orang lain bahwa kitab orang lain itu palsu. Kalau kamu tidak mau dikatakan bahwa kitabmu itu sudah diubah-ubah, jangan pula kamu katakan kepada umat Nasrani ataupun kepada kitab orang lain bahwa kitabmu itu sudah diubah-ubah. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak baik mengatakan kitab orang lain itu palsu ataupun diubah-ubah. Kenapa evangelis? Itu bisa menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, evangelis pada sore hari ini akan membahas satu ayat. Dan ayat ini akan evangelis pertanyakan kepada saudara-saudara kita dari seberang. Berhubung hari ini, dari kemarin sampai hari ini Bapak Ibu, ada banyak sekali komentar orang seberang agama Islam itu masuk ke video kita, channel kita, mereka kasih komentar yang sangat tidak masuk akal ya. Asal tulis, asal-asalan. Makanya evangelis ingin mempertanyakan hal ini kepada mereka. Tolong disimak baik-baik. Evangelis ambil di dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Begini bunyinya, tolong diperhatikan baik-baik. Hal yanduruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Evangelis bacakan Bapak Ibu dikasihi Tuhan.
Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Artinya, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam kurung pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Siapa yang dimaksud? Pertanyaan evangelis kepada saudara kita umat Islam, kepada saudara kita yang sering komentar, khususnya umat Islam yang sering komentar di channel Injil Kabar Baik Habaget. Pertanyaannya, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Sementara Allah zat. Ya. Tetapi kenapa di sini dikatakan tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Evangelis sebenarnya ingin membahas ayat ini, tetapi biarlah ayat ini dibahas oleh saudara kita, lalu kalau bisa di counter video evangelis ini, jangan main lapor, nggak bagus. Jangan ketika kita bahas kitab suci mereka lapor. Mereka mengatakan penistaan agama, mereka mengatakan penistaan ayat suci Al-Quran. Jangan. Sementara pengkhotbah mereka, penceramah mereka, seenak mereka, sesuka-suka mereka mencomot ataupun membahas Alkitab. Nah, ini tidak fair. Makanya saya katakan tadi di awal, kalau Anda tidak ingin dibahas, Anda jangan membahas. Nah, sekarang kita kembali ke Bible. Kembali ke Alkitab, sumber kebenaran yang diimani oleh umat Nasrani ataupun umat Kristen. Evangelis ambil di dalam Injil Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus. Qala Yesua, berkatalah Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Baca, evangelis bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran tadi dikatakan, hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fid dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dan dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Hampir bersamaan, hampir sama ayat surat Al-Baqarah ayat 210 ini dengan Injil Markus 14 ayat 62. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud ataupun apa makna yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 210? Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Berarti nanti kalau kita melihat sekilas, pada hari kiamat nanti Allah datang, Allah bersama dengan para malaikat datang di awan-awan. Datang kemana? Evangelis tidak bisa menjelaskan dan juga tidak mau menjelaskan. Nanti kita
dilaporkan lalu dibilang kita penistaan ayat suci mereka. Nah, biarkan mereka yang berpikir, lalu mereka kalau bisa, kalau mau, kalau boleh mengcounter video evangelis ini. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Nah, apakah yang dimaksud Isa Al-Masih yang datang kalau versi Islam? Karena Isa Al-Masih nanti datang, dia sebagai hakim yang adil, dan segala perkara dia yang memutuskan. Isa Al-Masih itu sesuai dengan hadis. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 220. Di situ dikatakan walladzi nafsi biyadihi liyushikanna ayyanzila fikum benu Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsiton. Artinya demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Al-Masih anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Apakah ini yang dimaksudkan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Isa Al-Masih hakim yang adil. Kenapa? Karena Allah hakim yang adil, Isa Al-Masih juga hakim yang adil. Sementara kalau Isa Al-Masih ini bukan Allah, kenapa Isa Al-Masih ini dijuluki ataupun dikasih predikat dengan predikat Isa Al-Masih adalah hakim yang adil? Ini kenapa? Sementara manusia ini tidak ada yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil kecuali Tuhan. Atau kalau bahasa saudara kita dari seberang, tidak ada satu manusia pun yang adil kecuali Allah. Nah, tetapi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 220 ataupun hadis riwayat Muslim nomor 127, seharusnya hadis riwayat Muslim nomor 220, di situ dikatakan Isa Al-Masih itu juga hakim yang adil. Nah, ini kenapa? Kenapa ada dua pribadi hakim yang adil? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala hakim yang adil, yang kedua Isa Al-Masih hakim yang adil. Apakah Isa Al-Masih Allah Subhanahu wa taala adapun Allah Subhanahu wa taala dalam wujud Isa Al-Masih? Nah, ini biarlah saudara kita yang menjawab. Kita tidak berhak menjawab. Kita hanya ingin bertanya, sehingga dengan jawaban itu, dengan jawaban saudara-saudara kita dari seberang, siapa tahu evangelis mendapatkan hidayah kembali ke agama Islam, agama yang lurus. Kalau saudara kita katakan inna dina indallahi Islam, karena agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak perlu evangelis bahas panjang lebar akan hal ini. Yang jelas kalau kita kembali ke Bible, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ dikatakan dalam Markus 14 ayat 62, di situ sangat jelas bahwa jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus yang akan datang nantinya, yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu. Ini versi Bible, versi iman Nasrani. Yang kita nanti-nantikan adalah yang umat Nasrani, orang percaya kepada Yesus. Yang dinanti-nantikan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat orang-orang yang percaya, untuk mengangkat saudara dan saya yang sudah menyerahkan iman sepenuhnya kepada Yesus, yang sudah percaya kepada Dia. Apapun hinaan saudara kita dari seberang, jangan sampai terpengaruh Bapak Ibu. Hinaan apapun, cacian apapun, makian apapun, dan apapun ayat-ayat yang mereka tampilkan untuk membelokkan iman percaya kita daripada Yesus, jangan sampai terpengaruh. Evangelis tegaskan, tidak ada keselamatan di luar Yeshua HaMashiach, di luar Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang menyelamatkan di dalam pribadi Yeshua HaMashiach. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Tuhan karena Dia roh. Untuk bisa kita melihat Dia, kita harus melihat Yesus Kristus ataupun Yeshua HaMashiach. Inilah yang bisa evangelis sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Evangelis berdoa supaya Tuhan memberkati saudara semuanya. Tuhan melindungi, menjaga dan memelihara saudara, dan Tuhan pagari saudara dari dengan pagar berapi dari surga, dan Tuhan pelihara saudara. Tuhan jaga saudara dari segala sakit penyakit atau virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita
bahkan virus yang lagi melanda dunia. Kemanapun Bapak Ibu pergi, dengan siapapun Bapak Ibu berada, Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Shalom alaikum Bishem HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.